Kenalkan, saya dari 10 IPS 5 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan sosiologi. Sejarah perkembangan ilmu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat dapat berkembang karena melalui proses yang panjang. Abad ke-14 Yunani kuno. Awal mula perkembangan ilmu sosiologi berasal dari Yunani, yaitu filosof Plato dan Aristoteles. Mereka menulis tentang bagaimana menciptakan masyarakat yang adil dan bahagia. Lalu ada Ibnu Khaldun yang menulis persoalan integrasi sosial dan peradaban manusia abad ke-14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhati Gibran dari 10 IPS 5. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan sosiologi pada abad ke-19. Sosiologi tergolong ilmu pengetahuan yang relatif muda yang perkembangannya banyak terjadi di abad ke-19. Sebab banyak peristiwa bersejarah yang memengaruhi peradaban manusia, yakni revolusi industri di Inggris dan revolusi sosial di Prancis. Revolusi industri di Inggris telah mengakibatkan perkembangan ekonomi menjadi tidak merata. Auguste Comte berpikir agar kesenjangan ekonomi tersebut dapat diperkecil dan ditiadakan. Alhasil, pada tahun 1838, Comte menuangkan pemikirannya lewat buku Positif Filosofi. Selanjutnya, revolusi sosial di Perancis selama abad 18 dan 19 yang menyebabkan pergeseran fokus sosiologi pada pembentukan ketertiban serta perubahan sosial. Kemudian pada 1895, Emile Durkheim menjelaskan perihal metodologi ilmiah dari sosiologi dalam The Rules of Sociological Method. Selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Azhar Santo dari kelas 10 IPS 5. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah sosiologi di abad ke-20. Pada abad ke-20, sosiologi mulai berkembang cukup pesat dan terjadi satu ilmu sosiologi yang paling diminati di Amerika Serikat. Adanya industri serta urbanisasi terjadi secara masif di perkotaan Amerika Serikat hingga menyebabkan perubahan sosial besar-besaran. Jadi di Amerika itu sosiologi berkembang banyak di universitas. Pada periode sebelum Perang Dunia Pertama sampai 1930-an, mazhab Chicago School mendominasi. Pada hari ini bermunculan para sosiologi asal Amerika. Ada Albion Wismol, Peter Sorokin, C.H. Coley, George Herbert Mead, W.I.B. Du Bois, Stafford Person, dan masih banyak lainnya. Sementara di Eropa, sosiologi bergerak untuk menyelesaikan permasalahan sosial sehingga lebih mengarah ke sosiologi terapan, yakni sosiologi sebagai ilmu untuk mempelajari permasalahan sosial demi mendapatkan solusi untuk kepentingan bersama. Di Chicago juga, Chicago School di Amerika, maka Eropa juga banyak fraktur school yang terdiri dari para pemikiran asal Jerman. Pemikiran dari fraktur school menjadi paling keras dalam mengkritik sosial positivistik. Comte dengan alasan karena tidak berkontribusi dalam sejarah manusia latar mengabaikan aspek transformatif dan emansipatoris. Di Indonesia, sosiologi berkembang usai kemerdekaan Indonesia, tepatnya yakni 7 September 1955. Pada tanggal tersebut lahir jurusan sosiologi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sekian dari saya, terima kasih. Abad ke-21. Perkembangan sosiologi di abad ke-21 atau di era modernisasi begitu cepat hingga memunculkan aliran sosiologi lain yang saling mengkritik seperti postmodernisme, poststrukturalisme, postpositivisme, dan postkolonialisme. Georg Hergen telah mencanangkan bahwa sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berparadigma tidak tunggal, yakni sebagai ilmu pengetahuan yang cakupnya luas. Sosiologi abad ke-21 adalah sosiologi kontemporer. Di abad milenium ini, objek kajian sosiologi tidak sebatas pada perubahan struktur sosial dalam konteks industrialisasi, urbanisasi, perdesaan, dan perkotaan, melainkan juga sampai pada aspek dinamika masyarakat yang sifatnya kekinian. Demikian ulasan tentang sejarah perkembangan sosiologi secara singkat. Semoga dapat memperkaya pengetahuan sosial bagi kita.